Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmin Abdullah dengan NPM 0321011149 dari kelas M dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul perkembangan kognitif atau daya cipta pada anak usia dini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa pengertian perkembangan kognitif pada anak usia dini. Secara bahasa, kata kognitif berasal dari kata cognition yang artinya ialah pengertian atau mengerti. Sedangkan kognitif dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Sederhananya, kognitif ialah seluruh aktivitas mental yang membuat seorang individu untuk mampu menghubungkan, mempertimbangkan, dan menilai suatu peristiwa, sehingga individu tersebut akan mendapatkan pengetahuan setelahnya. Menurut para ahli, kognitif dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Williams dan Susanto. Menurut keduanya, kognitif merupakan cara seorang individu bertindak, bertingkah laku, dan bagaimana cepat atau lambatnya individu tersebut memecahkan masalah yang tengah dihadapi. Yang kedua, menurut Neisser. Kognitif menurut Neisser ialah perolehan penggunaan pengetahuan serta penataan pengetahuan yang diperoleh seorang individu. Yang ketiga, menurut Drever. Kognitif ialah istilah umum yang melingkupi metode pemahaman yaitu penilaian, persepsi, imajinasi, penalaran, serta penangkapan makna dari seorang individu. Yang keempat, menurut Piaget berpendapat bahwa kognitif adalah bagaimana cara anak melakukan adaptasi dengan menginterpretasikan objek serta kejadian yang ada di sekitarnya. Teori-teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif versi Jean Piaget merupakan teori konstruktivis kognitif yang menjelaskan bahwa anak akan terus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hasil dari interaksi anak tersebut akan menghasilkan suatu yang bernama skema atau skemata. Skemata atau skema berarti jenis-jenis pengetahuan yang memiliki fungsi untuk membantu seorang individu melakukan interpretasi serta memahami lingkungan sekitarnya. Sifat utama dari skema ialah bahwa skema akan terus bermodifikasi, bergerak dinamis, berkelanjutan, atau tidak dapat berhenti di satu titik saja. Agar skema mampu terus bergerak sesuai dengan sifat yang dimiliki, maka skema pun dibantu dengan dua proses penting yang bernama asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ialah aktivitas untuk mendapatkan sebuah informasi baru agar nantinya informasi tersebut dimasukkan ke dalam skema yang ada. Sedangkan akomodasi ialah proses yang terjadi ketika pengetahuan baru masuk ke dalam skema lalu diubah menjadi skema dalam bentuk yang baru. Ada 4 tahapan dalam teori Piaget mengenai tahapan perkembangan kognitif. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu tahapan sensorimotor atau terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Menurut Piaget, manusia lahir dengan beberapa refleks bawaan untuk mendorong eksplorasinya. Tahapan sensorimotor merupakan tahap pertama yang menandai perkembangan kemampuan serta pemahaman spasial. Yang kedua, tahapan praoperasional terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Piaget berpendapat bahwa dalam tahapan perkembangan kognitif yang kedua ini muncul fungsi psikologis. Anak yang masuk pada tahapan praoperasional akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara simbolis yang lebih berkembang, memiliki kemampuan yang berpikir non-logis, sifat intuitif, egosentris, animisme, kemampuan berbahasa yang lebih matang, kemampuan imajinasi yang kuat, serta memiliki kemampuan memori yang lebih kuat pula. Yang ketiga, tahapan operasional konkret terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Tahapan ketiga dalam perkembangan kognitif muncul pada rentan usia 7 hingga 11 tahun. Ada ciri pada tahapan ketiga ini, yaitu penggunaan logika yang memadai. Yang keempat, tahapan operasional formal terjadi pada usia 11 tahun hingga anak dewasa. Tahapan terakhir perkembangan kognitif ialah tahapan operasional formal yang dialami oleh anak usia 11 tahun hingga dewasa. Ciri khas dari tahapan keempat ini ialah anak mampu berpikir secara abstrak serta mampu menalar lebih logis.
Anak juga memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang didapatkan. Dalam tahapan yang terakhir ini, anak mampu memahami beragam hal seperti bukti logis, cinta, serta nilai. Anak tidak akan melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk putih hitam, tetapi ada warna lain dari informasi yang telah ia dapatkan. Kedua yaitu teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky. Teori Lev Vygotsky mengenai perkembangan kognitif pun telah menjadi pegangan teori perkembangan kognitif hingga sekarang. Dalam teorinya, Lev Vygotsky menekankan pentingnya peranan dari interaksi sosial dalam berbagai tahapan perkembangan kognitif pada anak. Meskipun begitu, anak juga memiliki kemampuan untuk menyusun beragam pengetahuan maupun informasi yang ia dapatkan secara mandiri serta aktif. Ada 3 konsep yang dikemukakan oleh Vygotsky dalam teori perkembangan kognitif, yaitu pertama, konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Zona perkembangan proksimal adalah serangkaian tugas yang sulit untuk dikerjakan sendiri oleh anak. Namun, rangkaian tugas tersebut dapat dikerjakan dengan bantuan dari orang dewasa atau anak lain yang mampu. Yang kedua, konsep scaffolding. Konsep kedua dari teori perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Vygotsky ialah mengenai perubahan level dukungan terhadap anak selama proses belajar. Agar mampu mengetahui sejauh mana tahap dari perkembangan kognitif anak, maka pengajar perlu melakukan dialog. Hasil dari dialog antara pengajar dan peserta didiklah yang menjadi alat pertimbangan untuk menyesuaikan proses bimbingan. Yang selanjutnya, bahasa dan pemikiran. Konsep ketiga dari teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky ialah bahasa dan pemikiran. Maksudnya, fungsi bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa dalam perkembangan kognitif juga memiliki fungsi sebagai alat untuk memantau, merencanakan maupun mengontrol aktivitas dari anak. Karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini. Ada beberapa karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini, yaitu fase usia 0 sampai 3 bulan. Nah, beberapa tindakan khas yang dilakukan anak di fase ini adalah mata bisa fokus pada benda bergerak, kemampuan melihatnya sejauh 30 cm, kuping bisa membedakan nada dan volume suara, dan lidah bisa mengenali berbagai rasa. Selanjutnya, fase usia 3 sampai 6 bulan. Pada fase ini, tahap perkembangan kognitif anak mulai berkembang lebih jauh lagi. Karakteristiknya yaitu merespon berbagai bunyi di sekitarnya, mengenali wajah-wajah orang di sekitarnya, bisa meniru ekspresi orang lain. Selanjutnya, fase usia 6 sampai 9 bulan. Saat ada di fase usia ini, anak mulai menunjukkan beberapa kemampuan, yaitu memahami perbedaan benda mati dan benda hidup, mulai penasaran dengan berbagai hal yang baginya dianggap aneh atau mustahil. Selanjutnya, fase usia 9 sampai 12 bulan. Saat ada di usia ini, tahapan perkembangan kognitif anak makin maju. Beberapa kemampuan yang dimiliki anak di usia 9 sampai 12 bulan yaitu memahami instruksi-instruksi yang simpel, memahami fungsi-fungsi benda yang ia pakai sehari-hari, banyak memberi respon suara dan gerak tubuh, dan mampu meniru gerakan dan tindakan. Fase usia 1-2 tahun. Kemampuan kognitif anak usia 1-2 tahun semakin berkembang maju. Sejumlah aktivitas anak yang menonjol di usia ini adalah kemampuan menyusun balok mainan, memahami instruksi-instruksi yang kompleks, dan mengidentifikasi dan membedakan objek yang mirip. Selanjutnya, fase usia 2-3 tahun. Pada fase ini, psikologi perkembangan kognitif anak makin maju. Fase ini memungkinkan anak untuk melakukan eksplorasi hal-hal yang rumit. Beberapa karakteristik yang bisa dilihat adalah meniru perilaku orang dewasa yang lebih kompleks, merespon instruksi yang lebih rumit, dan melakukan identifikasi serta kategorisasi benda-benda. Selanjutnya, fase usia 3-4 tahun. Perkembangan kemampuan kognitif anak makin jelas dalam perkembangan kemampuan sosialnya. Sejumlah ciri khas di fase ini adalah melakukan analisis berbagai fenomena di sekitarnya, sering bertanya alasan atas setiap kejadian, dan dapat melakukan identifikasi benda berdasarkan warna. Selanjutnya, fase usia 4-5 tahun. Kematangan kemampuan kognitif anak makin jelas. Anak mulai memahami konsep abstrak sehari-hari. Sebagian karakteristik perkembangan anak kognitif di usia ini adalah mampu mengidentifikasi warna-warna yang lebih rumit, mengerti konsep waktu, dan menggambar benda yang ada bagian dari lingkungannya.